Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah pertemuan ke-9 ya. Kemarin teman-teman sudah UTS. Kemudian kita sudah masuk ke pertemuan 9 dan masih di rumah gitu ya. Harap bersabar. Kan di pertemuan 9 ini kita akan membahas di modulnya di slide-nya kalau teman-teman yang sudah baca itu akan membahas tentang bagaimana cara menginstal aplikasi di Android. Yang sebenarnya kalian kan sudah pada jago ya. Kemarin kan saya nanya juga di grup cara install aplikasi Android dan kalian punya banyak alternatif buat menginstal aplikasi di Android gitu ya. Ada yang di market Android, kemudian ada cara manual, pakai SDK dan sebagainya. Jadi teman-teman juga bisa baca di sini. Ada beberapa caranya untuk menginstal Android gitu ya, aplikasi Android. Dan sepertinya teman-teman bisa dibaca juga langsung mengerti gitu kalau cara install doang mah gitu ya. Dan ini sampai akhir juga cuman ngejelasin cara install aplikasinya saja. Cuman selain itu ya, ini adalah mata kuliah mobile commerce dan kalian dibentuk atau jadi seorang mahasiswa itu bukan hanya belajar tentang teknis saja gitu, tapi kita harus belajar memahami sebuah konsep, kemudian kita bisa menerapkannya. Artinya kita harus mulai mengerti atau memahami apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita tidak hanya menggunakan, tapi apa yang harus kita lakukan dan membuat sesuatu dari itu. Artinya memahami apa yang kita kerjakan, intinya di sana. Kalau hanya instalasi, saya rasa teman-teman juga sudah bisa. Jadi bisa dibaca sendiri untuk materinya. Dan mungkin di pertemuan 9 sampai selanjutnya kita akan fokus saja ke satu tugas. Karena kalau teman-teman buka lagi di pertemuan pertama itu ini ya, pertemuan 1 nih, di kontrak perkuliahan itu ada Nah, di kontrak perkuliahan itu ada penjelasan selama sekitar 14 pertemuan itu kita ngapain saja. Dan ini setelah UTS UAS kita akan setelah UTS ya maksudnya, setelah UTS kita masih ada pertemuan lagi 9 sampai dengan 12. Pertemuan 9 itu adalah belajar install aplikasi. Kemudian pertemuan 10 itu pertemuan 10 itu teman-teman bisa dicek sendiri. Cuma nanti di pas pertemuan ke-13 dan 14 itu ada presentasi. Ada presentasi, teman-teman bikin project. Kayak gitu. Nah, berarti kan kalau teman-teman belajar ada mata kuliah, misalkan dalam 1 minggu teman-teman masuk ada sekitar 7-8 mata kuliah, dan kalau misalkan semuanya disuruh bikin tugas gitu ya dalam waktu bersamaan pasti pusing gitu. Nah, jadi saya putuskan untuk pertemuan 9 sampai selanjutnya kita akan fokus untuk membahas tugas saja. Jadi kita padatkan untuk pertemuan dari sekarang sampai nanti kita akan membahas bagaimana menyelesaikan proyek yang akan kita buat nantinya gitu. Jadi untuk hari ini teman-teman silahkan nanti ya diskusi sama kelompoknya. Teman-teman bikin sebuah kelompok, kemudian cari ide untuk tugasnya, tugas proyeknya untuk UAS nanti. Apa yang mau dibuat, lingkupnya pasti seputar ini, membuat desain atau aplikasi penjualan berbasis Android kayak gitu. Cuma saya tidak menyarankan teman-teman untuk membuat aplikasinya. Teman-teman kalau mau membuat aplikasinya silahkan. Cuman di sini saya menyarankan teman-teman untuk membuat prototipenya saja. Bikin prototipenya, terus nanti kalian bisa
mempresentasikan dari prototipe yang teman-teman buat. Jadi kalian nggak perlu ngoding untuk bikin aplikasi Android kayak gitu nanti untuk tugas akhirnya gitu ya. Kenapa saya sarankan teman-teman bikin aplikasi Android? Karena gini ya, saya melihat dari pengalaman sendiri juga. Waktu kuliah dulu kan kita tuh belajar coding gitu ya. Mungkin saya tuh belajar coding gitu di kampus. Kemudian kadang suka ada dosen atau teman yang nyaranin yang ngasih project gitu bikin aplikasi. Entah itu aplikasi kasir, aplikasi bikin web dari sekolah dan lain sebagainya gitu. Nah, setiap kita bikin aplikasi, saat kita ketemu sama si konsumennya, saat kita tanyakan mereka ingin bikin aplikasi seperti apa, biasanya mereka suka bilang bikin aja dulu gitu. Pokoknya pengen misalkan saya punya project untuk bikin aplikasi kasir gitu. Biasanya si konsumennya itu bilang ya udah bikinin aja dulu gitu, nanti kalau ada kurangnya bisa diperbaiki. Mereka kan nggak tahu ya gimana proses kita membuat aplikasi tersebut. Kita juga nggak tahu apakah nanti akan sesuai atau tidak dengan apa yang mereka inginkan, atau bisa sesuai dengan pekerjaan yang sedang mereka kerjakan nantinya gitu. Tapi biasanya mereka ngomong seperti itu karena ketidaktahuan mereka akan sebuah sistem gitu. Mereka tidak belajar bagaimana membuat sebuah sistem, membuat sebuah aplikasi itu seperti apa, sehingga mereka cuma bilang silahkan dibuat aja dulu gitu. Nah, jika teman-teman juga nanti kalau misalkan mendapat sebuah project, bikin sebuah aplikasi, lalu mungkin si konsumennya akan bilang juga seperti itu, bikinin aja dulu gitu. Mungkin teman-teman pasti bingung mau bikinnya seperti apa. Iya, kalau misalkan pas match dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, oleh sistem dari perusahaan tersebut. Kalau misalkan tidak, ya otomatis pekerjaan teman-teman kan pasti nggak ada gunanya gitu. Udah capek kerjain, ternyata tidak dibutuhkan oleh si perusahaan tersebut atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si konsumennya nanti. Kayak gitu. Nah, alternatifnya apa? Kalau misalkan teman-teman menghadapi konsumen seperti itu, alternatifnya adalah teman-teman bisa membuat sebuah prototype terlebih dahulu. Jadi teman-teman nggak perlu bikin aplikasinya dulu, tapi teman-teman bikinkan sebuah prototype, lalu nanti ditunjukkan ke konsumennya bahwa saya mau bikin aplikasi sesuai yang Bapak inginkan, sesuai yang Bapak pesankan. Nanti aplikasinya seperti ini, dia bisa seperti ini, itu ditunjukkan dalam bentuk prototype gitu. Karena kita nanti setelah jadi setelah lulus gitu ya, kemudian terjun dan fokus di dunia programmer, yang kita temuin itu tidak hanya orang komputer semuanya yang mengerti tentang komputer, ngerti bagaimana cara bikin aplikasi, tapi kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang non komputer, entah itu dari manajemen, dari ekonomi, dari kedokteran, psikolog dan sebagainya gitu. Ya dimana mungkin mereka kurang paham dengan dunia perkomputeran gitu. Nah, di dunia komputer, kita harus bisa beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Nah, kalau kita punya konsumen yang seperti itu, berarti kita tidak bisa menyajikan sebuah data atau sebuah diagram bentuknya ERD, LRS seperti itu. Gitu kan. Maka kita harus buatkan sebuah prototipe yang bentuknya visual gitu, yang bisa dipahami oleh mereka. Gitu. Jadi kita tidak secara otomatis membuatkan apa yang kita pahami itu. Kalau apa yang kita buatkan oleh orang-orang komputer, ya itu silahkan. Tapi misalkan kita ingin menyajikan bagi orang yang non-komputer, maka itu harus disajikan dalam bentuk yang bisa dipahami oleh mereka. Gitu. Jadi kita berpikirnya bagaimana konsumen kita bisa memahami apa yang kita maksud. Gitu. Yang artinya mereka kan bukan orang komputer. Jadi kalau kita sajikan diagram alur data gitu, diagram alur dari sebuah program yang hanya dimengerti oleh kita menyajikan kepada mereka psikodolnya, flowchartnya, mungkin mereka tidak akan mengerti gitu. Kita bikinkan UML-nya, mungkin mereka tidak akan mengerti. Maka kita buatkan sebuah prototype yang mungkin itu bisa lebih mudah dipahami oleh para konsumen yang non komputer, yang tidak mengerti tentang komputer nantinya gitu. Kan di sini juga saya tidak menyarankan teman-teman untuk membuat aplikasinya, tapi buatlah sebuah prototype yang mungkin nanti bisa dipahami oleh
audien kita gitu, oleh konsumen kita. Nah, sehingga pekerjaan yang kita buat itu tidak sia-sia seperti itu gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman kerjakan nanti, itu bisa dijadikan sebagai tugas akhir nantinya. Itu dalam bentuk kelompok ya, teman-teman nanti bikin sebuah prototipe dari aplikasi itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang LH itu gitu. Jadi kita untuk yang pertemuan 9 yang cara install aplikasi ini teman-teman bisa dibaca. Nah, sedangkan untuk materi yang sekarang saya akan membahas bagaimana untuk membuat sebuah aplikasi supaya tidak sia-sia kita membuatnya gitu. Jadi kita punya tujuan, kita punya tahu apa yang ingin kita kerjakan kayak gitu. Nah, membangun sebuah aplikasi gitu ya. Sebenarnya kalau ini cuma pemikiran saya sendiri. Sebenarnya setiap pekerjaan, setiap apa yang dilakukan itu atau setiap ilmu itu menurut saya itu berkesinambungan atau berhubungan satu dengan yang lainnya gitu. Artinya kita tidak bisa menyepelekan satu bidang ilmu yang lain. Misalkan, ilmu komputer itu lebih lebih hebat daripada ilmu yang lainnya, itu tidak bisa. Kita berjalan seiringan gitu. Kita bisa saling berbagi ilmu, kita bisa saling bertukar pikiran dan ilmu dengan para bidang ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, begitu juga saat kita seorang programmer, kita ingin membangun sebuah aplikasi, kita bisa belajar dari bidang ilmu yang lainnya. Kayak gitu. Misalnya di sini kita akan buat sebuah aplikasi. Nah, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan supaya aplikasi yang kita buat ini bisa bermanfaat dan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kan kalau kita membuat aplikasi itu pastinya aplikasi itu ingin bisa digunakan oleh orang, bisa bermanfaat oleh orang gitu ya. Dan bisa menimbulkan feedback yang positif buat kita gitu. Lalu apa saja? Nah, yang pertama teman-teman lakukan adalah yang pertama itu mencari ide gitu. Jadi teman-teman nanti ya kita terapkan dulu dengan proyek yang akan kita buat nanti untuk tugas akhir gitu ya. Teman-teman yang harus pertama dilakukan adalah untuk tugas akhir nih, teman-teman harus cari ide dulu gitu. Cari ide, teman-teman ingin bikin aplikasi apa. Idenya itu misalkan kayak gini nih contohnya, sebuah aplikasi yang menghilangkan stres dalam perencanaan dan booking liburan di musim panas gitu. Misalkan itu sebuah ide, atau misalkan teman-teman sekarang lagi masa pandemi corona gitu. Saya kayaknya pengen bikin sebuah aplikasi untuk mengetahui apakah saya ada di zona merah atau zona hijau gitu. Nanti si aplikasinya bisa mendeteksi itu gitu. Karena kan ada datanya ya, data dari pemerintah, kawasan wilayah mana saja yang masuk red zone gitu. Nah, kita pengen ngambil data itu, kemudian kita buatkan aplikasinya gitu. Jadi saat kita masuk ke dalam suatu wilayah yang red zone, si aplikasinya misalkan terhubung dengan Google Map, dan itu akan mengidentifikasi bahwa kita ada di zona merah, dan si aplikasi akan ngasih tahu ke kita bahwa kita ada di zona merah supaya kita lebih hati-hati. Contohnya idenya seperti itu. Atau misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi yang misalnya kita bosan nih di rumah gitu, karena lagi di rumah saja gitu ya, lagi ada di rumah saja, sehingga mungkin orang-orang bisa stres karena nggak bisa liburan, nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, sehingga kadang orang bingung mau melakukan apapun gitu, mau berkegiatan apapun. Nah, mungkin kita bisa membuat sebuah personal guide untuk aplikasi pembantu bagi kita, apa sih yang mungkin hal-hal produktif yang bisa kita lakukan selama di rumah gitu. Nanti si aplikasinya bisa memandu kita apa yang bisa kita lakukan, mungkin dari ide-ide seperti itu gitu ya. Kita bikin saja ide-ide seperti itu, tuliskan dalam secari kertas gitu ya. Kemudian nanti kita bisa seleksi ide apa yang cukup bagus buat kita kembangkan. Itu ide berasal dari sana. Yang pertama cari ide dulu gitu. Idenya harus bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu, dengan solusi yang
akan kita buatkan aplikasinya gitu ya. Kita cari sebuah masalah yang terjadi saat ini, kemudian kita carikan solusi. Nah, solusi itu nanti yang akan dibuatkan sebuah aplikasi kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah mencari ide, teman-teman harus menentukan target audiens. Tentukan target audiens. Sama ya seperti kita mau mengiklan, mau jualan gitu kan, seperti saya bilang tadi, bahwa kita bisa saling berhubungan dengan ilmu yang lainnya. Nah, saat kita mau buat aplikasi juga sama halnya seperti kita mau beriklan. Kita harus menentukan audiens kita siapa nih, gitu. Kita kan mau bikin aplikasi misalkan seperti tadi. Kita mau bikin aplikasi personal guide untuk jadi pemandu kita selama di rumah. Berarti kan kita harus menentukan audiens kita siapa yang akan menggunakan aplikasi ini. Apakah itu nanti para remaja yang masih sekolah, yang masih di rumah, ataukah misalkan para karyawan, bapak-bapak gitu ya, yang kerjanya di rumah gitu kan. Itu kan mereka punya kebiasaan yang berbeda ya. Nah, kita tentukan nih si lokal personal guide ini mau untuk siapa, apakah untuk para remaja, apakah untuk bapak-bapak atau untuk ibu-ibu. Itu kan mereka punya habit yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda. Maka kita tentukan dulu. Setelah kita tahu audiens kita siapa, maka kita bisa menyusun, merancang apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi tersebut nantinya, yang bisa membantu orang-orang tersebut. Gitu. Jadi lebih baik kita memikirkan satu spesifik audiens gitu ya, daripada kita memikirkan banyak audiens yang beragam gitu. Karena kayak pepatah juga kan, saat kita ingin menyenangkan banyak orang, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Artinya tidak akan ada orang yang bisa senang gitu. Jadi lebih baik kita fokus ke satu kelompok audiens tertentu saja kayak gitu. Jadi teman-teman harus menentukan target audiensnya apa, sehingga kita bisa menyesuaikan aplikasi yang kita buat itu nanti bisa sesuai dengan mereka, sehingga itu bisa berguna bagi mereka gitu. Jadi tentukan target audiens, entah itu anak-anak, remaja, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, perempuan, atau apapun gitu. Teman-teman harus spesifikkan tuh audiensnya siapa gitu ya. Kemudian buat skenario pengguna. Maksudnya skenario pengguna itu kita bikin sebuah permasalahan. Artinya kita bisa, misalnya gini. Tadi kan kita misalkan ingin membuat sebuah aplikasi personal guide selama di rumah, selama WFH di rumah. Gitu. Orang-orang kan biasanya mereka stres dengan kerjaannya, stres dengan tugas-tugas kuliahnya gitu kan. Nah, skenario seperti itu. Misalkan kita bikin aplikasi untuk mahasiswa yang kuliah di rumah gitu. Skenario-nya adalah mereka belajar di rumah dari pagi sampai malam, terus-terusan di rumah, buka laptop, belajar gitu ya, kerjain tugas. Dan kadang kalau libur ya gak ada dikerjakan, mereka cuma buka media sosial, browsing internet gitu, atau nonton YouTube. Itu yang mereka lakukan. Terus mereka merasa kurang produktif dengan apa yang dikerjakan selama mereka di rumah saja gitu. Skenario adalah seperti itu. Dan mereka butuh sesuatu yang bisa membuat mereka menjadi produktif. Sedangkan mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Saat mereka harus browsing, apa sih yang harus dikerjakan, itu kan sulit gitu. Nah, maka kita buatkan sebuah aplikasi berdasarkan skenario tersebut. Berarti dari skenario-nya, karena si orang tersebut, misalkan si audiens kita ini nih, target audiens kita ini adalah orang yang di rumah, kemudian nggak tahu harus ngelakuin apa aja, terus mereka sedang cari cara untuk mengusir kejenuhan dengan menjadi produktif. Nah, kita bisa memberikan rekomendasi pekerjaan yang bisa mereka kerjakan. Tentu saja dengan input yang mereka masukkan dulu terhadap aplikasinya. Misalkan seperti itu gitu ya. Misalkan, kita harus tahu dulu nih si pengguna, si audiens kita ini gitu ya. Mereka sukanya apa, hobinya ngapain, mereka sukanya ngapain, terus kerja sehari-harinya apa gitu. Apa yang tidak mereka suka gitu. Nah, nanti si aplikasinya bisa memberikan rekomendasi kira-kira
hal produktif apa yang bisa dia kerjakan selama dia di rumah gitu. Itu teman-teman bisa dibuatkan skenario-nya seperti itu, sehingga teman-teman bisa punya gambaran kira-kira nanti seperti apa yang akan aplikasi ini kerjakan, apa yang bisa aplikasi ini bantu untuk orang tersebut, sehingga kita tahu, oh berarti kita harus buat aplikasinya seperti apa gitu. Yang ketiga, buatkan skenario penggunanya gitu. Jadi yang pertama, cari idenya apa, misalkan contoh yang ada yang tadi, bikin personal guide selama di rumah. Kemudian setelah itu tentukan audiennya, untuk siapa nih aplikasi ini, apakah untuk anak-anak, untuk remaja, orang dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Tentukan audiennya. Setelah itu, setelah menentukan audiennya, teman-teman bikin skenario penggunanya. Kira-kira selama di rumah itu mereka ngapain aja, kemudian problem apa yang mereka temukan, lalu kita bikin sebuah solusi buat mereka dari skenario itu gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bikin daftar fitur. Nah, kan kita sudah tahu nih masalah mereka apa aja dari skenario tadi, dari tahap-tahapan sebelumnya. Nah, kita bikin sebuah fitur terhadap aplikasi yang kita buat. Fiturnya apa aja nanti yang ada di dalamnya gitu. Selain dari mungkin fitur utama adalah rekomendasi pekerjaan gitu ya, yang bisa dilakukan. Kemudian selain itu mereka bisa melakukan input keluhan, misalkan input, saya merasa selama di rumah kurang produktif karena apa gitu misalkan ya. Nanti si aplikasi ini mungkin bisa menjadi seperti machine learning yang mempelajari karakter tersebut, kemudian nanti memberikan rekomendasi. Jadi fitur apa saja yang bisa mereka kerjakan selama di rumah. Gitu. Jadi teman-teman silakan berfantasi seliar-liarnya, kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan terhadap masalah yang dialami oleh para pengguna atau audien yang kita tentukan sebelumnya itu. Silakan tambahkan saja sebanyak-banyaknya fitur tersebut. Kemudian nanti setelah banyak tuh fiturnya tuh yang pengen teman-teman tambahkan, kemudian teman-teman bisa seleksi lagi. Kira-kira mana yang cocok, mana yang tidak. Kayak gitu. Jadi berfantasi aja sebanyak mungkin. Kira-kira, oh kalau misalkan buat bapak-bapak kayaknya fiturnya bagusnya pakai ini. Buat anak-anak pakai fiturnya kayaknya. Tergantung audiennya ya. Nanti teman-teman. Jadi tidak semua dimasukkan, tergantung dari audiennya. Itu silakan masukkan daftar fitur sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah teman-teman tahu nih sudah fiturnya apa aja, teman-teman sudah seleksi. Lalu bikin sebuah sketsa kasarnya. Sketsa alur kasar dari aplikasi yang teman-teman buat gitu. Nah, seperti contoh di sini ada yang pertama launch app gitu ya. Kemudian book new trip. Kalau ini kan aplikasi untuk booking dan perencanaan liburan. Itu kan dia buka aplikasinya, kemudian booking perjalanan baru, atau bisa juga nge-review perjalanan sebelumnya gitu ya. Lalu memilih negara tujuan, memilih kota, lalu melakukan checklist apa aja mungkin yang dilakukan, lalu booking hotel, booking transportasi. Nah, begitu juga dengan aplikasi yang teman-teman buat. Teman-teman alurnya nanti seperti apa dari rumah, misalkan seperti aplikasi personal guide untuk di rumah aja kayak tadi. Yang pertama launch app misalkan, kemudian masukkan karakter dari penggunanya dulu nih, kayaknya mungkin ya bisa, atau terserah dari menurut teman-teman seperti apa bagusnya. Nah, seperti yang tadi misalkan kita bikin personal guide untuk di rumah saja. Misalkan launch app, kemudian di sini misalkan kita menginput karena kan si machine learning, kalau kita bisa artificial intelligence itu kan dia butuh sebuah data dulu ya, data inputan untuk diolah. Berarti untuk memberikan personal guide dia harus tahu dulu nih yang mau dia bimbing itu orangnya seperti apa. Berarti di sini kita harus memasukkan hobinya dulu, kemudian data-data dari personal tersebut. Gitu, yang pastinya berhubungan dengan apa yang akan diolah datanya tersebut untuk memberikan rekomendasi pekerjaan selama di rumah saja. Kayak gitu. Nanti teman-teman bikin alurnya seperti ini. Kayak gitu. Setelah bikin sketsa kasarnya, kemudian teman-teman bisa buat daftar halamannya. Tuh. Bikin daftar halamannya,
Nah, ini adalah prototipe-nya berarti nanti. Gitu ya. Bikin daftar halaman atau prototipe-nya dalam bentuk seperti ini. Gitu ya. Teman-teman bisa dituliskan dalam kertas gitu ya, bisa menggambar dalam sebuah kertas atau bisa menggunakan aplikasi untuk pembuatan prototipe. Kan banyak ya yang gratis juga yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat halaman seperti itu. Nah, setelah itu baru bikin peta layar gitu. Kan kita udah bikin halaman per halaman gitu ya. Lalu setelah itu kita bikin peta layarnya. Tuh, dari sini kemana, lalu nanti itu kemana, itu alurnya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa tahapan jika teman-teman nanti ingin membuat sebuah aplikasi. Tahapannya seperti itu. Jadi kita harus menentukan dulu tuh, jadi kita tidak bisa sembarangan. Itu langsung bikin aja aplikasi, langsung loading aja. Kalau ternyata misalkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu kan tidak berguna ya. Maka kita harus buat dulu sebuah alur seperti ini, perencanaan yang matang, lalu kita bikinkan prototipe-nya. Kayak gitu, itu bisa lebih efektif dalam pembuatan aplikasinya. Seperti itu.